Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipi Isneda Mayanti. Saya peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang bertugas di SDN Srijaya 02 Tambun Utara sebagai guru kelas. Saat ini saya akan menjelaskan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada beberapa poin penting pada materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berbicara mengenai wawasan kebangsaan, hal tersebut tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan negaranya. Dimulai dari berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Terjadinya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926, Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Dari sejarah perjuangan bangsa melalui organisasi, perhimpunan, kongres, dan lain sebagainya, maka didapatkan 4 konsensus dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang tidak kalah penting adalah adanya identitas bangsa seperti Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu manajemen pemerintahan negara, diantaranya ada MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Fungsi dari kesemua itu yaitu melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Yang pada akhirnya terlaksananya tugas nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang pada akhirnya akan tercipta cita-cita dan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan yang diamanatkan
Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar bela negara. Ada 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Fungsi aparatur sipil negara dalam nilai-nilai dasar bela negara meliputi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi tersebut, maka hendaknya kita sebagai ASN harus mampu bekerja secara profesional, jujur, disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas yang kita emban pada saat ini dan seterusnya. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu menjaga nama baik bangsa kita dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela seperti korupsi atau kecurangan. Contohnya untuk guru, seperti kita tidak boleh memilah-milih siswa. Kita harus bisa bersikap adil, memberikan contoh yang baik, selalu datang tepat waktu. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.